Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Matur nuwun. Bapak Ibu sedaya sami sehat insyaallah ya. Alhamdulillah ya. Kita libur seminggu. Ada keperluan sedikit dan hari ini digeser. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kajian kita insyaallah. Kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita tampi. Ya, sebagaimana biasa saya ingatkan bahwa nikmat adalah titipan. Maka karena titipan harus dirawat dengan baik, pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban bahwa umur kita adalah titipan, nanti akan ditanyakan untuk apa umurnya. Kemampuan kita melihat juga ditanyakan untuk melihat apa selama kita diberi kemampuan melihat, mendengar. Langkah kaki kita juga akan ditanyakan kemana, untuk apa. Maka pastikan setiap nikmat sekecil apapun adalah fasilitas dari Allah untuk kita tegak ibadah kepadanya insyaallah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memang diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Maka pastikan semua dalam rangka untuk itu. Semoga Allah mudahkan kita di dalam proses ibadah itu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk mudah mempelajari seluruh risalahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya, pun nanti kalau meninggal sedang di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, insya Allah ada beberapa hal yang mungkin penting untuk disampaikan ya, bahwa pengalaman hidup ya, dari hari ke hari itu menjadi penting ya, dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dihubungkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengambil setiap pergantian waktu itu dengan banyak hikmah ya. Kita terakhir belajar tentang apa Mas kemarin? Bab surga ya. Ya. Kita sekarang pindah ke bab syarat salat dulu biar nggak bosan. Ya. Ini saya sebut bagian keempat, saya agak lupa sebenarnya Mas. Ketiga apa keempat ini? Ya. Jadi kita kembali belajar tentang syarat salat. Ibu-ibu masih ingat apa definisi syarat salat? Apa? Ada yang bisa menyebut nggak, mas-mas? Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat, tetap ada sepanjang sholat. Jikalau menjadi tidak ada karena sengaja tidak sengaja, maka sholatnya batal. Paham ya? Segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat, tetap ada sepanjang sholat. Jikalau menjadi tidak ada, sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya batal. Ada berapa dulu? 9 nih. Kita sampai pembelajaran di syarat yang pertama pun belum selesai, ya kan? Ada 9. Sebutkan. Yang pertama apa? Islam. Okay. Yang kedua mumayyiz. Yang ketiga apa? Berakal atau dibalik? Dulu dibalik ya. Islam, berakal, mumayyiz. Yang keempat apa? Mengangkat hadas. Yang kelima, hilangnya najis. Yang keenam, menutup aurat jikalau mampu. Yang ketujuh, masuk waktunya. Yang kedelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, niat. Di mazhab Syafi'i sebagian masukkan niat ke dalam rukun. Kita masukkan ke dalam syarat karena lebih lazim. Nah itu semua yang sebenarnya itu harus ada sebelum sholat,
tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak ada, sengaja atau tidak sengaja, maka batal. Dulu saya contohkan ibu-ibu sholat duhur 4 rakaat. Rakaat kedua, bukan sengaja. Batal bukan? Tetap batal. Karena tidak ada sepanjang sholat atau menjadi hilang ketika sholat belum selesai. Sangat dipahami. Beda dengan rukun. Kalau rukun itu harus tetap ada di masing-masing tahap rukunnya. Takbiratul ihram misalnya, ya sudah itu saja. Tidak harus ada sepanjang. Beda nggih? Nanti kita bertahap belajar biar dengan definisi itu jadi paham lebih, insya Allah. Kemudian dulu Islam sudah kita bahas bahwa di antara syarat sahnya sholat adalah beragama Islam. Tersekian dengan dalilnya apa? Quran surah At-Taubah ayat ke-17 yang pertama. Ini menikah, maka lil musyrikin, tidaklah pantas orang-orang musyrik ayat muru masjidallah, ikut-ikutan memakmurkan masjidnya Allah. Okay. Sahidina al-anfusihim bil kufr, setelah mereka bersaksi bahwa mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, pendalilannya di kalimat ini, ulaika habitat a'maluhum, seluruh amal mereka itu sia-sia. Wa finnarihum khalidun, sedangkan mereka di neraka jahanam selama-lamanya. Ini menunjuk berarti orang kalau kufur kepada Allah dan Rasulnya, artinya dia tidak beragama Islam, maka seluruh ibadahnya termasuk di dalamnya sholat tidak sah, tidak kepakai. Makanya syarat sahnya sholat yang pertama adalah dia beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah Quran surah Al-Furqan ayat ke-23, yaitu wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an manthura. Akan ditunjukkan kepada orang-orang non muslim, orang-orang kafir nanti di yaumil akhir tentang seluruh aktivitas kegiatan ibadahnya. Andai orang Kristen sholat misalnya, andai ditunjukkan nih dia sholat, tapi enggak kepakai karena haba'am manthura, akan dijadikan seperti debu berterbangan alias tidak kepakai. Maka sekali lagi, beragama Islam adalah syarat sahnya sholat, mengingat kalau tidak punya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan sia-sia seluruh amalnya. Dan kita sudah bahas di bab tentang syarat sholat yang pertama ini tentang kalimat la ilaha illallah, yang di situ disebutkan ada 7 syarat kalimat la ilaha illallah dan 2 rukunnya. 2 rukun kalimat la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat wa isbat sudah kita sebut beserta dengan seluruh dalilnya. Kemudian untuk syarat la ilaha illallah yang pertama yaitu al-ilmu serta yakin, kalau nggak keliru masih sudah sampai nomor 2 sudah kita bahas. Nah, sementara kita simpan dulu itu, nanti kita lanjutkan di beberapa pertemuan ke depan. Banyak banget ini belajar Mas Latif. Jadi belajar Islam itu nggak akan pernah selesai. Banyak sekali, masya Allah. Ini baru bab tentang syarat sholat. Monggo sambil diunjuk. Bismillah. Kemudian kita masuk ke syarat yang kedua, yaitu berakal. Lawannya berakal berarti gila. Ini wong edan iki mboten wajib sholat, mboten sah sholatnya. Kadang-kadang ada orang yang telung dino sehat, sedino gemblung. Enten mboten? Enten nggih. Ada, saya punya kerabat, ini masih kerabat jauh sih. Ini ya kadang-kadang gitu, kadang-kadang normal, kok tiba-tiba blank, gendeng. Pada saat dia gendang ya nggak sah sholatnya. Apa dalilnya? Hadis dari riwayat Ali radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, rufi al-qalam an thalathatin, diangkat kolam, diangkat pena dari 3 golongan. Diangkat pena artinya apa? Boten dianggap, boten dicatat. Rufi al-qalam, diangkat pena an thalathatin dari 3 golongan. Yang pertama, anin na'imi hatta yastaiqil, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun.
Jadi nek jenengan sare niku mboten dicatat, diangkat pena dari jenengan. Sebab jenengan dianggap tidak sadar. Tapi catatannya jenengan pegang ini. Tidur yang tidak menyengaja untuk meninggalkan ibadah. Wis ngerti yen subuh jam 4:30. Jenengan melek tekan jam 4:15. Lah tak turu saiki, sadar sepenuhnya bahwa tidurnya dia akan berakibat pada lepasnya waktu subuh. Itu nggak boleh, ini namanya kelalaian. Paham Bapak Ibu? Jadi hadis ini bukan menjadi alasan alam turu kan diangkat, aku tak turu saiki, tangi kok jam 10 awan. Nah ini keliru, pemahamannya bukan begitu. Tidur yang tidak sengaja jenengan kemudian terlewatlah waktu sholat, maka ada syariat kodok, mengkodok waktu atau mengkodok sholat. Jenengan keliwat duhur tekan asar, tapi karena memang kecapean jenengan, memang ketiduran, bukan menyengaja untuk nabrak waktu dalam kondisi tidur dengan alasan hadis ini juga salah. Paham ya? Jadi jangan sampai salah pengertian. Wah, hadisnya orang apa kok nek turu ki diangkat kolam, orang sholat orang apa. Nah ini masalah. Nggih. Jadi diangkat pena dari 3 golongan. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastaikid. Yang kedua wa anis sobi hatta yahtalim. Dari anak-anak sampai dia yahtalim. Yahtalim itu bermimpi alias dia balik. Nggih. Jadi batasannya adalah, makanya ada anak kita kan suka nanya nih, bagi yang sudah punya anak dewasa kan, ya aku kok ini mimpi teles ya. Nah itu sudah dianggap balik. Bagaimana wanita kalau sampai 15 tahun belum haid? Batasnya 15 tahun. Kalau 15 tahun kok belum haid juga tetap dihitung sebagai anak yang sudah balik. Nah, ini yang pendalilan terkait dengan syarat-syarat di sini, yaitu apa? Wa anil majnun hatta yaqil, nggih menika tiyang ingkang edan ngantos dhek berakal kembali. Nggih dados maka ini menjadi syarat bahwa syarat sahnya salat adalah dia berakal alias boten edan. Yang ketiga, syarat yang ketiga ini singkat-singkat dulu, yang diperpanjang di bagian mengangkat hadas dan menghilangkan najis, itu yang butuh keterangan sangat panjang. Mumayyiz yang ketiga. Apa lawan mumayyiz? Mumayyiz namanya apa? Anak kecil. Mumayyiz itu secara definisi adalah sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Itu mumayyiz. Nah, kita lihat ada 3 hadis terkait dengan mumayyiz ini. Semuanya mengarah ke usia 7 tahun. Tetapi ulama kontemporer, ulama zaman sekarang menyebut bahwa sekarang bisa jadi 5 tahun sudah mumayyiz, karena adanya gadget, adanya tontonan, sehingga anak berkembang lebih cepat pengetahuannya. Boten. Zaman sekarang itu anak-anak 5 tahun sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Maka mulai saat itu mulailah dia disuruh latihan sholat. Nanti ini kaitannya juga dengan apakah seorang anak yang mumayyiz memutus shaf atau tidak, di mana dia diletakkan, itu kaitannya dengan hal itu. Yang pertama, alimus sobiyya sholata abna sab'i sinin, kata Rasulullah. Ajarkan anak untuk sholat di usia 7 tahun. Nah, makanya sekali lagi, kalau dari hadis yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW merujuk bahwa mumayyiz itu terkait dengan anak 7 tahun. Wadribuhu alaiha abna ashrin, dan pukullah dia nek 10 tahun kok urung gelem sholat. Begitu boleh, bukan pukulan yang menyakitkan. Ini nek Pak Wahid rodo menyakitkan sithik. Sebab saya, anak saya kalau telat sholat bisa tengok kabel. Gitu. Ya jangan yang menyakitkan ya. Intinya mengingatkan lebih keras di usia 10 tahun. Hadis yang kedua, pakai redaksi muru. Muru sobiyya bis sholati idza balagha sab'i sinin. Rasul menyebutkan perintahkan. Ini udah perintah bersyaratnya muru. Perintahkan anak untuk melaksanakan sholat saat menginjak usia 7 tahun. Kemudian dikatakan wa idza balagha asyri sinin, jikalau sampai pada umur 10 tahun fadribuhu alaiha, kok urung gelem salat maka boleh
pukul. Sekali lagi hadis yang kedua merujuk umur 7 dan 10. Yang ketiga hadisnya sama redaksinya, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Ini menika Rasulullah menyebutkan perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri wa fariqu bainahum fil madajin. Ini kalimat tambahan. Jika sudah 10 tahun orang belum sholat dipukul. Kemudian pisahkan. Jika jangan punya anak laki-laki dan perempuan sudah umur 10 tahun, pisahkan fil madajii, pisahkan tempat tidurnya. Nggih. Jadi Rasulullah jauh-jauh hari sudah menyebutkan ngelingke. Karena zaman sekarang terbukti ada apa namanya itu? Kalau sesama saudara incest, nggih. Makanya Islam itu Masya Allah Bapak Ibu, dikatakan saudara apa kalau pasangan ipar itu maut kata Rasulullah. Makanya nggak boleh gitu Bapak Ibu dengan punya anak misalnya di Bandung sekolah di ITB misalnya diikutkan oleh kakaknya yang sudah suami istri, itu jangan karena ipar itu maut. Sudah terlalu banyak cerita orang yang mohon maaf suami istri punya istrinya punya adik perempuan dikon melu masih melu mbake ben aman karpe jebule di tangan kali kang masih. Paham Bapak Ibu? Ini sudah diingat oleh Rasulullah dan ini banyak terjadi. Saya katakan banyak terjadi Pak sebab saya menangani itu Bapak Ibu. Sebab saya sering sekali didatangi orang dengan problem seperti itu. Sebenarnya malam ini mau datang nih orangnya, tapi kayaknya nggak jadi nih. Nah ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya dipisah. Maka di sini katakan pisahkan fil madajii. Jika putra panjenengan putri panjenengan sudah 10 tahun ibu-ibu nggak boleh tidur satu ranjang, nggih, walaupun saudara kandung. Ini menghindari hal-hal yang buruk. Kemudian ini singkat-singkat untuk yang bab ini. Kemudian mengangkat hadas. Nanti kita bahas khusus setelah mengangkat hadas, karena bab tentang toharoh. Ini panjang kali lebar, nanti bab khusus. Yang intinya mengangkat hadas itu bahasa menyengajakan diri. Dulu kita sudah pernah bahas. Kata-kata mengangkat adalah menyengajakan. Jenengan punya kebiasaan mandi gerujukan. Mandi gerujukan tahu nggih? Mandi sak awak kabeh. Nyet aku kaya ngono kuwi. Gen sehat pendak-pendak sak durunge subuh tangi ya wis gerujukan ngono kuwi. Bahkan ada jamaah saya yang punya toko soto itu jam 2:30 itu sudah mandi gerujukan. Dia bilang saya tuh sehat Ustaz kalau seperti itu. Ada lagi Pak Tovan yang suka ngantar ke sini, itu juga punya kebiasaan mandi jam 3. Ya gerujukan gitu. Nah, definisi dari mandi besar adalah apa dulu? Sailanul ma' ala jami'il badani, mengalirnya air ke seluruh badan. Berarti nek gerujukan itu secara teknis sudah dianggap mandi besar belum? Secara teknis sampun nggih, gerujukan kok. Basa Arabe napa mau? Sailanul ma', mengalirnya air ala jami'il badani, kepada seluruh badan. Berarti nek wis gerujukan dianggap pun kaya mandi besar. Nah, sekarang bahasanya mengangkat hadas, bukan hilangnya hadas. Mandi gerujukan tadi akan bermanfaat dan dianggap mengangkat hadas besar ketika nopo? Ada niat di hati, saya pagi ini mandi untuk mengangkat hadas, bukan mandi kebiasaan. Paham Bapak Ibu? Maka jangan kembali ketika kita belajar hadis tentang niat di hadis nomor 1, hadis arba'in, di antara fungsi niat adalah membedakan apakah itu kebiasaan ataukah itu ibadah. Paham Bapak Ibu? Satu mandi seperti ini bisa jadi mandi kebiasaan, yang satunya bisa jadi mandi ibadah. Bergantung kepada niat. Di antara fungsi niat salah satunya adalah itu membedakan itu kebiasaan atau itu ibadah.
Maka bahasa di dalam syarat sholat mengangkat hadas, yaitu kesengajaan untuk mengangkat hadas. Adapun yang keenam adalah yang kelima adalah hilangnya najis. Bahasanya bukan menghilangkan najis, tapi hilangnya najis. Sebab najis niku sengaja ora sengaja hilang tetap sah. Dulu saya kasih gambarkan jenengan, ibu-ibu pakai gamis, pakai dirok, panjang, kena kotoran, najis. Kemudian jenengan kudanan, apa lewat kali, akhirnya najisnya hilang karena kena air. Maka baju gamisnya sudah boleh untuk sholat belum? Boleh, walaupun hilangnya nggak sengaja. Makanya bahasanya hilangnya najis. Nah, ini dua subbab ini adalah subbab yang sangat panjang pembahasannya. Nanti kita bahas secara khusus. Kemudian menutup aurat jika mampu. Menutup aurat jika mampu. Ada kalimat jika mampu, nanti saya bahas. Kemudian masuk waktunya. Ini yang saya penting diingatkan di Jogja khususnya untuk subuh, karena ada perbedaan pendapat antara waktu pemerintah dan waktunya Tarjih Muhammadiyah, selisih hampir 9 menit itu. Makanya saran saya mending rodo mundur sitik dengan waktu subuhnya, sebab di antara syarat sah sholat adalah masuk waktu. Daripada kemajuan semenit, mendingan kemunduran 5 menit. Paham Bapak Ibu? Makanya di sini jangan tergesa-gesa iqomah kalau waktu subuh. Lagi pula antara adzan dan iqomah di waktu subuh itu waktu yang sangat krusial penting. Jenengan angkat tangan, insya Allah nggak ditolak doa panjenengan. Makanya kasih jeda yang agak panjang. Soyo menenek peserta subuhnya banyak yang mas-mas masih pengantin baru. Ini yang pengantin baru langsung paham. Karena aktivitas malamnya masih sangat aktif, maka kasihlah waktu biar mandinya nggak tergesa-gesa. Sebab saya dikeluhi kemarin hari Ahad, Ustadz saya terlambat. Kenapa terlambat Mas? Lendengan tahu Ustadz saya kan pengantin baru. Gitu jawab. Makanya saya sampaikan ke jenengan jadi jangan nganggep wis tuwa karuan wis tuwa wis ora patio mikir, nggih. Tapi yang muda-muda masih sangat bersemangat. Ya Mas ya, yang masih muda. Itu maka kita memberikan ruang yang lebih. Kemudian menghadap kiblat jika mampu, kemudian pasang niat sejak jenengan sebelum sholat. Nah Bapak Ibu semuanya, berikutnya di nomor menutup aurat, bisa sebutkan sedikit untuk malam hari ini. Kita sampai jam berapa Mas? 51. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke bagian yang menutup aurat dulu. Ini agak singkat sebenarnya. Ini menikah dikatakan satrul aurah ma'al qudrah, menutup aurat jikalau jenengan diberi kemampuan untuk melakukannya. Sebenarnya berlaku umum semuanya itu jika mampu, tapi di bab menutup aurat itu ditulis khusus dalam kitabnya satrul aurah ma'al qudrah. Jenengan nutup aurat memang kalau jenengan diberi kemampuan. Karena ada sebuah keadaan di mana jenengan nggak mampu lagi menutup aurat, dan ini banyak kasus orang di penjara ditelanjangi sementara dia tahu bahwa waktu sholat sudah datang, tetap dia sholat dalam kondisi dia tidak pakai baju. Artinya kewajiban atas sholat tidak hilang disebabkan karena dia telanjang, karena ditelanjangi oleh sebuah keadaan di penjara misalnya, tetap wajiblah dia sholat. Nah dikatakan satrul aurah ma'al qudrah. Jenengan menutup aurat jikalau jenengan diberi kemampuan oleh Allah untuk menutupnya. Berarti kalau jenengan mampu kok nggak dilakukan sholatnya batal. Dulu saya sampaikan ke jenengan, ibu-ibu panas banget awan-awan, ngumah dewean, peh dewean, terus sholatnya wudu, mboten sah. Karena apa? Menutup aurat jikalau diberi kemampuan. Jenengan nggak mampu, Jadi ini bukan alasan tadi, keringanan tadi itu bukan untuk kemudian jenengan mengada-ada di rumah dewean terus
ya sekarang para pula orang nganggo jilbab ora apa ini mboten nggih. Kemudian nah, ada tambahan sebenarnya Bapak Ibu nih. Ini yang perlu jadi catatan nggih. Satrul aurah ma'al qudrah bisyai'in, dengan sesuatu, la, ada kalimat la di situ yang tidak, kalau dilanjutkan, tidak menerawang nggih Bapak Ibu nggih. Makanya hati-hati nggih yang pakai gamis putih, mas-mas nggih. Kalau gamis putih yang menerawang, maka tidak dikatakan menutup aurat. Apa definisi menerawang? Ketika bisa terlihat warna apa yang menjadi pelapis di dalamnya. Orang pakai gamis, tapi kemudian warna tubuhnya terlihat. Atau misalnya pakai celana dalam yang abang, ketok. Ya, misalnya contoh nih. Maka kategori dia pakai kain syai'un yang dia menerawang, dan itu nggak sah Bapak Ibu. Ini banyak nggak dipahami nih. Bagaimana keadaan jika begitu? Maka wajiblah buat dia menggunakan pelapis. Kalau laki-laki berarti antara pusar dengan lutut itu harus tertutup. Ingat nanti kita pembahasannya nih, sebagian berpendapat bahwa yang ini lebih kuat, laki-laki itu di samping pusat sampai lutut juga pundak, juga pundak. Makanya dulu tuh saya punya teman yang dasar memang bocah tukang sinau, sholat ingin menunjukkan ketemuannya, ingin kisah. Jadi dia sholat pakai sarung di bawah pusat. Jadi yang tahu ya, ini bicara aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Maka pusar termasuk nggak? Nggak termasuk Bapak Ibu. Lutut, di atas lutut sedikit itu masih sah. Orang ini nutup pakai sarung, terus pakai anduk di sini, tutup sini. Karena ini juga kuat ini persoalan ini. Ini kosong ini. Berarti sholat ngono ngopo? Saya ingin memberitahukan ke teman-teman bahwa sholat ini kisah. Ini nek goyang mesti jenengan berani wong gendeng. Maka di sini ada batas sah dengan batas tentang kesopanan, nggih. Nek jenengan ngadep bupati wae nganggo jas, ngadep Gusti Allah kok sembarangan. Nah, ini persoalan hukum Bapak Ibu. Maksudnya kalau jenengan dalam sebuah keadaan kain hanya ada sebagian kecil, itu yang dilakukan adalah bagi laki-laki nutup pundaknya dan ini. Ini banyak yang nggak tahu nih masalah pundak ini. Sholat nganggo singlet. Nah, ini jane yang mboten pas. Walaupun sebagian ada yang berpendapat boleh. Karena gini, bahasa itu juga bahasa jika mampu. Kalau jenengan diberi kemampuan untuk nutup pundak, maka sebagian berpendapat wajib. Yeah. Jadi sekali lagi ibu-ibu, menutup aurat dengan sesuatu yang tidak menerawang. Batas menerawang adalah kelihatan warnanya ketika dia dilihat dari luar. Jadi makanya ini sering saya ingatkan juga ke mas-mas yang pakai baju gamis putih terutama. Ini putih kan berpotensi menerawang putih itu. Maka harus hati-hati. Para ulama sepakat batal jika telanjang sementara dia mampu, kayak tadi itu ibu-ibu mampu, ini panas orang nganggo popola. Nah ini batal. Batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut nih. Minas surati ila rukbah. Dari pusar sampai ke lutut. Jadi pusar tidak termasuk. Ning apik nek jenengan ditutup mawon nggih. Maka jika sholat pakai celana pendek atau kolor yang tidak menutup semua bagian itu, ya tidak sah. Tidak sah. Tetapi misalnya jika ada pemain futsal nganggo celana ya tekan pusar, kemudian di bawah ini kan biasanya begitu gini pemain-pemain itu maka
Sah ini tidak bicara sholat di masjid atau di bukan, ini bicara sah dan tidaknya sholat. Loh kok sholat sah nenang sholat orang di masjid, ini hal lain, bab lain ya. Kemudian ini saya singkat dulu nih, ini sebenarnya detail banget nih dalilnya nih, persatuannya. Untuk perempuan maka yang terbuka hanyalah wajahnya, seluruhnya aurat kecuali wajah. Ini bicara di dalam sholat. Karena kalau di luar sholat nanti ada aturan lagi, ya. Karena wajah disoal, ya. Sebagian menganggap itu aurat, sebagian menganggap itu bukan aurat. Maka ada syariat pakai cadar dan ada yang tidak pakai cadar. Ini wilayah-wilayah perbedaan pendapat. Tapi kan di dalam sholat, bahkan orang yang bercadar pun kalau sholatnya di tempat yang aman, tidak dilihat oleh ajnabi, laki-laki yang bukan mahram, maka wajiblah buat dia dibuka cadarnya. Gih. Sekarang bagaimana sih kalau masjidnya kayak gini kan terlihat nih, sebagian masjidnya sudah kan ditutup bagian perempuannya sampai ke atas. Kalau seperti itu ya aman, maka wajib dibuka cadarnya. Tapi kalau seperti ini kan kelihatan, ini bagi yang pakai cadar, ya lagi bagi yang pakai cadar. Kalau situasinya seperti ini maka tetap pakai cadar monggo. Tapi kalau kondisinya aman, tidak terlihat oleh laki-laki ajnabi, maka wajiblah buat dia termasuk untuk membuka wajahnya. Gitu. Kadang-kadang ada masjid yang penghalangnya itu kan segini gitu. Buat tekan dhuwur gitu. Masjid kadang-kadang kan rusak menten. Nah, yang seperti itu mereka terlihat. Yang seperti itu makanya pakai cadar, mau tutup tetap cadaran nggak masalah. Tapi ini tekan dhuwur maka wajib dibuka. Apa dalilnya? Nih. Quran surah Al-A'raf ayat ke-31. Ya bani Adam, wahai manusia, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Wa kulu wasrobu dan seterusnya. Ini pendalilannya di bagian awal nih. Jadi Allah memerintahkan khudu zinatakum. Jadi kalimat pilih pakaian terbaik, maksudnya pakaian yang menutup aurat maksudnya. Okay? Kalau terjemah teksnya kan, pakailah pakaianmu yang indah. Maksud yang indah adalah maksudnya menutup aurat. Ini wilayah-wilayah tafsir. Okay? Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, okay? La yuqbalullah sholata, Allah tidak menerima sholat wanita nih, haidin yang dia sudah haid berarti sudah balik nih, illa bihimar kecuali dengan menutup atau mengenakan himar. Nah ini urutannya terhadap batas di perempuan tuh kayak mana. Jadi untuk aurat wanita itu dibedakan nih, antara di dalam sholat dan di luar sholat. Kemudian di luar sholat dibagi dua lagi. Ini jenengan nggak harus langsung paham sekarang lagi. Nanti saya ulang-ulang insya Allah di pertemuan berikutnya. Jadi di luar sholat itu ada dua lagi, di hadapan ajnabi atau bukan mahram. Kemudian di hadapan para wanita atau mahramnya. Ibu-ibu ibu-ibu auratnya ada aurat di luar sholat, ada aurat di dalam sholat. Kemudian di luar sholat itu ketika jenengan berhadapan dengan yang bukan mahram. Kemudian ketika jenengan berhadapan yang bukan mahram atau berhadapan dengan wanita yang lain, baik muslim maupun non muslim. Kalau kita lihat hadis Aisyah menunjuk muslim atau maksudnya jenengan ketua wedok Islam orang Islam, ini perlakuannya sama. Perlakuannya sama kali, di hadisnya nggak disebut secara khusus bahwa dia adalah muslimah yang datang ke Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di hadapan ajnabi maka semuanya aurat. Berselisih paham di bagian wajah. Sekali lagi, jadi kita hormati. Kalau ada yang menganggap wajah termasuk, monggo dalilnya ngenten. Tapi yang bagi yang dibuka mukanya, ya monggo dalilnya enten. Saling menghormati. Jangan yang nggak pakai kondor malah brukut-brukut kayak ninja, jangan.
Kemudian yang pakai berukut-berukut mengatakan ala kayak ini, oh kok mau dibuka-buka, kok pedemen? Ya jangan, ini karena masing-masing ada dalilnya. Sudah isya nggak mas? Belum. 2 menit lagi. Kemudian bagaimana wanita di hadapan mahramnya atau di hadapan wanita yang lain seperti aurat lelaki? Seperti aurat lelaki. Berarti batasnya adalah pusar sampai lutut. Terus jangan kepikirkan, lah terus nduwure, gitu kan? Ini bahasa di dalam fikih, aurat wanita di depan mahramnya itu seperti aurat lelaki. Maksudnya ngaten Bapak Ibu. Yo bukan berarti jenengan terus buka embel-embel ngarepe sedulure mboten. Tetap pakai baju sopan, tetapi jikalau ada sebuah keadaan misalnya mimii atau diperiksa oleh dokter wanita yang lain, itu dibolehkan terlihat. Paham Bapak Ibu? Mohon maaf, punya sedulur lagi mimii. Kalau yang datang mahramnya itu mboten kudu. Jadi maksudnya nggih. Tapi mboten berarti hari-harian terus kaya ngono ku ya jare wong gendeng. Nggih, paham nggih? Paham nggih? Nggih. Jadi makanya ini sekali lagi ini itu agak detail sebenarnya, masing-masing pendalilannya runtutannya banyak sekali. Nanti ketika pas kita kajian yang pada Isya insya Allah lebih longgar, insya Allah. Di 9 menit peringatannya bukan berarti pakai pakaian begitu saja nih. Oh berarti nek ngono aku tak nunggu nganggo sarung weh tekan kene wis dhuwure ora di apa-apa kan lah ya ini yo ngawur jenenge nggih. Kemudian aurat wanita dalam sholat kita bagi antara kepala, tangan, dan kedua kaki. Yang pertama, kepala sepakat ditutup. Ada perbedaan di wajah. Wajah harus dibuka. Saya lagi, bagi jenengan yang memungkinkan untuk tidak dilihat, maka dalam sholat wanita wajib membuka wajah walaupun dia cadaran. Sekali lagi dengan syarat apa? Tidak dilihat oleh ajnabi, laki-lakinya bukan mahram. Kemudian tangan boleh dibuka sampai pergelangan. Kemudian untuk kedua kaki jumhur, berarti kebanyakan para ulama merujuk kepada harus ditutup. Tetapi nih ada tetapinya Bapak Ibu supaya jangan nggak bertengkar kalau ada perbedaan. Tetapi mazhab Hanafiyah dan Imam Al-Muzani dari mazhab Syafi'i. Nah ini yang di Indonesia dipakai. Jadi Imam Al-Muzani mazhab Syafi'i yang dirojihkan oleh Ibnu Taimiyah, ini ulama besar juga, dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak wajib. Jadi boleh dibuka. Maka pendapat saya pribadi, dari dua pendapat ini mending aman ditutup wae. Ibu-ibu walaupun ada dua pendapat, kita hormati semuanya ini, apalagi ini pendapatnya orang-orang besar maka sebaiknya jenengan tutup mawon. Maka penting pakai kaos kaki, itu penting jangan sampai tidak supaya lebih afdol. Nah ini Bapak Ibu semuanya, nanti ada perlakuan bagaimana sholat di depan ajnabi, nanti kita di pertemuan belakang insya Allah. Semoga Allah rahmati kita semua. Semoga yang sakit diangkat penyakitnya, yang susah ekonominya diangkat kesusahannya, digantikan dengan kelonggaran. Mudah-mudahan yang belum harmonis jadi harmonis. Mudah-mudahan yang suka marah dihilangkan marah-marahnya. Mudah-mudahan ibu menjadi lembut kepada bapaknya. Insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.